Maka sesuatu yang paling pertama dicabut dalam diri kita adalah rasa spiritual kita atau rasa keberagaman kita. Kalau itu sudah hilang, maka semuanya menjadi hambar. Kalaupun kita sholat, maka sholat itu hanya sebatas gerakan fisik, kita rukuk, sujud dan sebagainya. Kita tidak merasakan sesuatu pun, tidak ada getaran dalam hati, tidak ada getaran dalam, saya tidak tahu kalbu, tapi saya meyakini bahwa setiap manusia memiliki getaran itu dan perasaan itu. Nah, kalau tidak ada lagi getaran dan getaran dalam diri kita dalam melakukan ibadah, maka maka itu dapat dikatakan bahwa menurut perspektifnya Jalil Rumi itu adalah kita mendapatkan hukuman dari Tuhan. Misalnya kita sholat hanya gerakan, kita puasa hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak ada semacam getaran dalam spiritual dalam diri kita. Begitu pula misalnya kalau kita berhaji, berumrah, ya hanya sekedar wisata seperti layaknya berwisata ke Denpasar dan sebagainya. Begitu pula zakat, begitu beratnya dikeluarkan seperti beratnya mengeluarkan pajak dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa rasa keagamaan atau rasa spiritual kita itu dipertanyakan dalam tanda tanya. Begitu pula ketika misalnya kita beribadah hanya berorientasi kepada pahala dan pahala. Saya tidak mengatakan bahwa orientasi beribadah pahala itu adalah salah, tetapi menurut saya dengan mengutip Imam Ghazali bahwa itu masih pada tataran pertama, pada tataran elementer, bahwa orang beribadah hanya karena mendapatkan pahala, tetapi adalah suatu upaya yang maksimal adalah bagaimana meranjak dari tingkat elementer menuju kepada intermediate, yaitu berpuasa. Yang berpuasa adalah panca indera. Semoga saja kita pada tingkat advance nanti bagaimana berpuasa selain elementer, panca indera, tahan makan dan minum, tetapi hati dan pikiran kita selalu self control, selalu dalam koridor Allah yang telah Allah tetapkan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pembicara. Menarik sekali ya. Semuanya bersemangat pembicaranya. Hadirinnya juga harus bersemangat. Halo? Yang di sini ramai sendiri kayaknya. Oh, karena speakernya nggak kedengeran ya? Kalau sekarang suara saya kedengeran nggak? Enggak ya? Karena pembicaranya di sini, ya. Jadi tadi sudah dibahas beberapa hal mengenai puasa. Sepertinya menarik sekali ya. Waktu kita hanya tinggal 7 menit sebelum kita menikmati kebahagiaan sebagai seorang yang sedang berpuasa. Sebentar lagi 7 menit. Jadi manfaatkan waktu 7 menit untuk pertanyaan pamungkas sepertinya. Silakan yang ingin. Wah, Pak Sony langsung tunjuk nih. Oke, silakan Pak. Ini berat juga pertanyaan ini. Terima kasih. Saya hanya mau nanya hal yang belum masuk pemikiran saya. Yang dijelaskan Pak Duno, alhamdulillah itu bisa dipahami. Masuk. Nah, tapi saya terpikir satu hal. Bagaimana kalau terjadi transplantasi jantung? Jantungnya pindah. Iya. Kan orang itu kan ada di jantung kan. Kalau itu dipindahkan ke tubuh orang lain, adakah pengaruh dari jantung bawaan ini pada yang menerima jantung? Itu yang saya terpikir dalam benak saya. Mungkin ini terlalu dasar ya, masih dalam tahap pertanyaan elementary, belum intermediate dulu. Dasar. Iya. Baru Pak Kafir jadi. Ya, mohon Pak Lana penjelasannya. Saya jantungnya. Direktur PLN ya. Banyak dosen pengurusi. Itu ginjal. Jantung kan? Jantung. Direktur PLN. Hati lagi, lebih paten lagi. Oh iya. Kalau kita kembali ke tadi Pak yang saya sampaikan bahwa jantung di sini berperan dua, punya dua peran fungsi. Satu sebagai organ fisik atau sebagai organ tubuh manusia, kemudian yang kedua sebagai organ kolbu atau yang di sini adalah roh.
yang dari Allah. Fiktif. Nah, kalau yang seperti yang ditanyakan kalau Pak Soleh, jadi ini jadi kita mendapat ini adalah dari fisiknya. Kalau rohnya tetap tidak akan mengikuti, kalau menurut yang saya ini sepengetahuan saya yang saya pahami, bahwa yang pindah itu hanya organnya, Pak. Jadi bukan segala sesuatu yang terkait di dalamnya. Jadi di dalam bahwa di situ nanti ada kalbu yang di sini fungsinya sebagai spiritual, di situ tidak akan ikut serta dari itu, karena itu sudah istilahnya dari Allah sudah ditetapkan, ini sewaktu sebelum lahir sudah ditetapkan, sudah dijanji. Jadi walaupun organnya dipindahkan, itu tidak otomatis akan ikut berpindah, Pak. Nah, itulah yang mungkin kalau mungkin organ lain mungkin beda, Pak. Ya mungkin yang transplantasi misalnya hati, karena di situ memang fungsinya tidak memerankan fungsi dia sebagai inti atau sebagai sentral dari kehidupan, karena memang pengertian-pengertian yang selama ini kemudian yang juga saya pahami sebelumnya, bahwa semua itu adalah sentralnya di otak, di akal, tapi ternyata bukan. Jadi dari Islam sentralnya adalah di kalbu. Kalau kalbunya baik, akalnya akan juga akan baik. Jadi akal di sini nanti otak ini adalah sebagai sebagai efektornya atau sebagai perpanjangan tangannya. Jadi intinya di kalbunya, di jantungnya, kemudian jantung memerintahkan, oh ya kamu seperti ini, itulah otak yang melaksanakan. Jadi kemudian dia berpikir, kemudian emosinya ini yang terlihat dari luar, tapi di sini adalah intinya di kalbunya. Mungkin itu Pak yang bisa ini. Mungkin ada rekan-rekan lain yang menambahkan yang istilahnya lebih paham tentang untuk dari tujuan agama Islam atau filsafat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. MC. Udah cukup kan lagi. Kan sih bisa orang sana. Itu kasih wireless. Masalahnya yang sebelah sana nggak kedengeran Pak tadi. Nggak dengar. Jadi bingung. Jadi nggak apa-apa. Silakan, masih ada waktu tersisa 5 menit lagi. Ya. Jadi silakan yang pertanyaan pamungkas dulu dari ibu-ibu. Ibu-ibu, halo, ibu-ibu. Ada yang tertarik bertanya? Halo? Kalau tidak ada, halo yang di luar ada yang mau tanya? Bingung, mau tanya apa kan? Juga bingung. Iya. Ya sudah, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, saya mau jualan. Boleh ya Pak? Ya saya minta izin Pak Presiden. Ya las boleh. Nah. Fee-nya ada fee. Jadi saya mau jualan paket istimewa. Ya kalau teman-teman Bapak Ibu hadirin sekalian mungkin tertarik dengan MLM atau multi level marketing yang menjanjikan profit yang berlipat ganda terus mengalir tanpa perlu kerja keras, saya punya solusinya. Bapak Ibu, saya punya solusinya. Solusinya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal adalah sodako, infak, zakat. Kami dari tim Laznias bersama ini telah menerbitkan satu buah brosur. Siapa yang tertarik untuk ikut serta dalam program ini silakan hubungi kami. Kami juga telah menyediakan satu buah website khusus. Nanti silakan ada pertanyaan, kita bisa bahas dan diskusi di sana. Kebetulan kami juga punya beberapa orang pakar, termasuk pakarnya sendiri sudah menjadi direktur dari Laznias. Jadi nanti bisa interaksi, ada pertanyaan seputar masalah zakat dan sebagainya. Dipersilakan. Dan kali ini kami juga silakan saja kalau misalnya memang bersedia langsung menulis formulir yang ada di sini, ya. Langsung menulis formulir yang ada di sini dan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan hak istimewa dari kami berupa layanan jemput zakat atau by phone atau melalui pos zakat terpadu yang ada di beberapa tempat di Kota Adelaide. Jadi seperti itu. Dan berikutnya di jualan saya juga, nanti Bapak Ibu mungkin akan tertarik gimana sih caranya ngitung. Mungkin selama ini dihitungin, tapi kami juga sudah menyediakan brosur juga untuk bagaimana caranya menghitung zakat Bapak Ibu sekalian. Mau zakat profesi, mau zakat mal, mau zakat
Fitra mau video